Oke, jadi kita lanjutin dulu aja project kita kemarin. Oke? Oke. Terus yang terakhir. Ini share Berarti screen mau berarti. hmm, kita share screen, kita coba Oh, lanjutin dulu sama yang kemarin. Kemarin kan ada yang belum berapa nih. iya itu. Betul, yang plotnya ini nanti dulu plotnya. Kita jawabin yang ini aja. Ini Oh, dulu. share. Ya kan sudah private private sama dan and success value count. Oke. Jumlah minimum cost dari roket yang aktif dan berhasil terbang. Hmm, Costnya kemarin masih dalam bentuk objek ya? Iya, masih objek-objek semua tuh. Hmm, Objek-objek semua. Berarti kita harus ubah ke bentuk non-objek. Oh ya, kita harus bentuk ke non-objeknya. Ke integer. Bentar. Oh, kamu kerjain ini dulu aja. Kalau yang ini, Oke. itu kan gagal terbang. Kalau yang rata-rata cost, itu berarti kita harus mengubah dulu kan? Hmm. Saya cari kodenya dulu. Oh, gitu. Masih ingat nggak materi kemarin? Eh, Ingat-ingat tuh, Pak. gimana? Boleh. Bentar. Oke. Oh iya, PPT. Itu PPT yang keberapa? Nah, Kemarin nggak tahu. ada yang belum saya lengkapi soalnya. Ini yang mana? Analytical case page. Itu satu, dua, tiga. Kayaknya udah. Oh, oh iya, kurang satu lagi. Itu Oh, yang ini. yang Oh, upload. Nggak usah tahu. kan keluar. Status mission rocket. Berapa banyak roket aktif yang gagal terbang? Roket aktif yang udah terbang. Berarti kalau roket aktif itu di status mission. Yang Hmm. aktif itu yang mana? Bentar, saya lupa lagi. Yang, yang status roket. Nah, status roket itu aktif. Kalau yang Status sukses, roket. Yang suksesnya. status mission. Berarti gimana? Oh, Mirip sama yang atas sih. iya. Oh, berarti if DF status roket. Roket teman-teman. Eh, saya belum. Ini DF terus.
Kamu suka nonton film, Esta? Film Mm-mm. tergantung sih. Iya. Tergantung, tergantung filmnya. Ah, Ah, oke. Bang katanya lagi ada yang bagus gitu. Hmm? Filmnya lagi ada yang bagus di Indonesia. Apa juga kan? Yap, Oh, Jumbo. belum itu sih. Sama aku juga Belum belum, nonton. belum nonton juga. Belum sempat. Oke, PPT-nya udah aku lengkapin. Terus, Film. Hmm. Nah, 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 nah. Langsung di value cost berarti. kan nanya berapa kan? Kalau Ah, berapa berarti kita pakai value count. oke. Tahu. Series name kalau kita Sudah? Bisa? belum saya. Minimum Nah, cost. itu. Oke, nantinya. Oh, kalau series itu nama ya. Dia ini. Berarti kalau ininya belum kebaca. Gitu. Oh, Itu nggak error, oh, cuman belum kebaca aja. oh, oh, oh. Iya. Iya, ini 140 Status nation sama dengan field. Ini company name-nya kamu belum nulis. company name. Atau berapa banyak sih roket aktif? Berarti kita pakai status roket ya? Nama dari status roketnya. Kita harus panggil Oh, eh yang dihitung tuh berapa. Oke, kamu masih belum. Oh, oke. Hah? Error ya? Oh, belum. nah, nah, bagus, sukses. Oh, fail. Astaga. Oh,
Aduh. Oke, masih. Oh, itu. 39, satu roket nol. Eh, Eh? Salah. Satu roket cuma aktif semua ya? Nggak ada yang ini ya? itu. Oh, sorry. Saya lupa. Oh iya. Kan cuma yang kita filter satu aktif. Makanya dia um, tidak berubah. Cuma satu aktif doang. Oh, Oke. berarti ada 39. Ada 39 yang dia gagal terbang. Main banyak ya? Hmm. Dari total data berapa? 1000, enggak sih, dikit kali gitu. Total berapanya? Datanya sekitar puluhan ribu kalau nggak salah. Oke, Betul. Hmm. oke. Kita sudah Ah, sekarang. Oh, ya udah. Nanti aja di PPT. Sekarang kita handle yang tadi tulisan. Salah tulisan cost. Kita handle yang cost dulu ya. ah. Hmm. Costnya itu bentuknya gimana? Angka, koma, eh 1000 berarti kan 1 koma titik titik bla 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 habis itu titik desimal itu nggak sih? Coba kita lihat datanya. Ini Robert. 29. Oh, in dollar dia, oke, dia pakai titik atau koma itu nggak kelihatan. Titik ya, titik Hmm. itu sebagai desimalnya. Oke, berarti kalau sebagai desimalnya kita bisa langsung pakai S type atau bisa pakai ini sih, kita coba. Kamu balik ke kode, namanya tadi roket. Kita Robert. ubah, kita ubah DF Oh, kurung siku petiknya. Roket sama dengan, oh. ada dua cara ya. Ini semua kemarin. Ada dua cara pakai S-type. S-type ini belum dipelajari sebenarnya. devrocket.s-type. Yap, dalam kurung. Kamu apa? Float. Oke, kita lihat. Kemarin ada yang 1000 nggak sih? Hmm. Coba. Ada 5,000 gitu. Oh, ada 5.000-nya. 5.000 dolar. Hmm. Oke, kalau gitu sebelum di S-type, kamu tambahkan tab baru. Tab baru. Baris baru. Hmm. Kita replace dulu. Sebelumnya itu as type. Oke. Nah, df roket lagi, df roket sama dengan df kurung siku roket dot str. Kemudian kita replace. Replace itu dot replace. Ya, dalam kurung yang koma kita ganti dengan spasi. Ini koma ya, bukan titik. Koma kita ganti dengan ketik kosong gitu. Jadi nggak ada apa-apa. Yap, gitu. Kamu coba. Oke. Oh, ada error. The above exception was direct involved zero exception. Roket. Hmm? DF roketnya nggak ada. Oh, DF spasi roket, Esta. Eh,
Atau, oh iya ya, ada itunya ya, lupa. Iya benar. Iya. Masih objek kan? Oh wait. Belum diinfo lagi, DF info. Hmm, Oh Oke. ya, satu lagi. Kemarin kan nggak pakai STR ya. Kalau di sini pakai STR dot ada DF roket dan STR dot replace. Itu artinya roket ini kan bentuknya objek. Nah, karena dia bentuknya objek, jadi kita harus replace-nya itu pakai STR gitu. Jadi mereka tahu, oh nanti kita replace-nya pakai yang bentuknya tulisan nih, bukan angka. Gitu sih. Jadi diubah ke string terus diganti terus habis itu baru diubah lagi ke float gitu. Kan awalnya objek. Objek itu Ah, kan string. Nah, replace ah. itu terkadang dia itu lebih enaknya kayak lebih telitinya itu kalau misalnya kita sesuaiin. Kalau misalnya STR replace berarti dia oh ini replace-nya untuk tulisan gitu. Sebenarnya bisa aja STR kamu hapus gitu bisa aja. Cuman nanti kurang teliti gitu kadang. Itu sih. Ih, Oke. Terus apa lagi? Oh ya, sudah. Berarti tinggal kita jawab ini. Berapa rata-rata? Ini kita juga butuh ini ternyata. Ini di atas kali gitu. Eh? De, nih, yang Oh. soal selanjutnya ini. Berapa jumlah minimum cost? Berarti kan butuh ini. Mm-mm. Berarti taruh sebelumnya. Oh, Oke. kenapa terus ini jadi? Oke. Nah, minimum. Minimum cost. Kemarin caranya gimana ya? Berapa jumlah minimum cost Minimum cost dari dari roket yang aktif aktif dan ini. berhasil terbang? Berarti roket Kita di pakai status roket. hmm, Status roket yang aktif. kalau dengan aktif. Oke. Bentar. Eh, D, F, status roket. yang aktif. Terus dan berhasil terbang berarti status mission. Terus, hmm, terus, kostum roket deh. Terus itu roket tapi pakai spasi. Spasi roket. Eh, oh, Ini, dot min. coba. Oh, bin. Status roket. Oh, ini. Kamu boleh pakai variabel dulu, terus nanti baru di print kayak jumlah minimum cost dan seterusnya adalah itu. Eh, Oh ya, maaf. oh, 35 itu kan dia bentuknya ini aja nih. Jadi ah, biar enak dibaca, biar enak dibaca,
Yang baris ketiga Oh, lima kamu bikin ke variabel, dimasukin ke variabel gitu. Nanti printnya itu kita tambahkan jumlah minimum cost sama dengan baru masuk oh, panggil variabelnya. berarti nggak usah pakai print. Nggak usah pakai print. Kalau biar enak baca aja sih. Hmm. Oke, siap. Nah, yang itu berapa rata-rata cost dari roket yang aktif? Bagus. Yang pertama, Rata-rata cost dari roket yang aktif aja. kos dari roket yang mati berarti Mau pakai pivot table nggak? boleh. Nanti kita pakai pivot table aja. Jadi kan nanti ketahuan tuh mana yang ah, roket aktif sama yang nggak aktif itu berapa costnya. Terus ya itu sih. Berarti kita print dalam kurung DF 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 DF. Rata-rata roket yang aktif berarti 100 mission. Mhm. Status mission apa Oh, status roket? sorry. Sorry, sorry. Kita pakai DF titik pivot table deh. Kita nggak ada filternya. Berarti DF titik pivot table. DFTT pivot Ini contohnya. DF titik pivot underscore table dalam kurung indeks. Indeksnya siapa? Indeksnya itu yang kiri. yang kiri itu berarti 100 mission. eh Iya, iya tau nggak? oh, Oke, kolomnya. Misalkan kolomnya kita tambahin kategori. itu Jadi kan ketahuan nanti status mission aktif untuk yang kategori private itu berapa, yang kategori ini berapa. Values sama dengan pos. cost. Oke. Aggregate functionnya sama dengan Min. nih. Yap. Oh, oh, nggak perlu di print kan? Perlu, 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 Oh, perlu, perlu. siap. Sorry, perlu. Nggak error, Aman. cuman ini nggak muncul. Nge-lag lagi. Iya. Ini berarti dimasukin ke eh nggak usah ya. Itu langsung di print aja. Hmm. Kan dalam kurung aja nggak apa-apa. Atau dimasukin variabel juga boleh. Kan nanti bentuknya kayak ini sih. Ya, Pak, pivot tables. Jadi Nah, kelihatan gitu, kelihatan jelas. eh, yang freelance failure game. Oh, enam itu berarti nggak ada government. Wah, itu duit ya. Oh, Wow. rata-rata deh. Titik, tadi titik itu koma ya. Jadi nggak terlalu mahal sebenarnya ya. Hmm.
kan 80 USD, 146 USD. Atau 1000 USD. Kalau di datanya apa? Tadi kan float, harusnya harusnya sih koma. Ya, cuman itu data. Maksudnya yang gini, menerbangkan roket costnya cuma masa cuma 80 USD kan nggak mungkin ya. Hmm, kan ini paling Itu gede tuh berapa dah? paling gede Uh, uh, 5.000 kak. Itu duit kak. wow, Coba coba lihat kita lihat datanya di Google Chrome di Kaggle. Nah itu bilangnya apa sih? Million, dollar million. Damn banget. wow. Itu duit kak. Yakin Aduh. itu duit. Makanya keren 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 keren. Ngeri. Nah, kita udah punya datanya nih. Nanti kita bisa siapin duitnya. Waduh, tapi duitnya berapa tahun? Nggak tahu ya. Elon Musk aja butuh berapa tahun? Apalagi kita. Nah, itu. Kayaknya. Oke. Berarti yang belum apa? Ada yang Oh, belum nggak? udah semua sih harusnya. Udah semua. Visualisasi belum? Iya. Visualisasi. Itu yang Pai kemarin sudah. Ting- Oh, oh. Yang plot line itu belum sih. Visualisasi. Berarti ini semuanya di itu kan? Boleh. Semuanya divisualisasi boleh. Tapi kamu coba tentuin pakai apa yang lebih bagus diagramnya. Lebih lebih cocok. Oh, iya. Ini ini kan enggak. Kalau mau nampilin eh ini tuh nampilinnya dari yang di sini atau cuman ini aja? Kalau aku yang dari sini. Atau sebenarnya plot itu, visualisasi itu gunanya buat ngetahui data itu kayak gimana gitu. Kalau status mission boleh dibikin data. Kan dia kan status missionnya berapa banyak sih saat ini dari data itu yang sukses berapa, yang failure berapa gitu. Terus roket, oh status roket itu line. Line ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya karena kita bisa nyari maksimumnya itu tadi berapa kayak gitu. Bisa bisa pakai bisa enggak. Tapi kalau misalnya ini berapa banyak roket aktif ini juga boleh gitu. Status aktif yang valid failed hmm, hmm, itu pokoknya lidahnya agak ini. Berarti kita kita gini aja deh. Kita coba untuk visualisasi hal-hal yang kita analisis kemarin. Hmm, berarti Kayak ini dimasukin ke variabel gitu kah? Atau itu nggak usah? nggak usah, bisa pakai ini. Tadi kan cuma satu ya itu, cuma 39 ya. Oh, oh, Atau yang itu. yang ini kan 39 aja tadi. Oh, oh. Oh Ya iya. nggak sih? Nah, 39 cuma satu kan.
Sebenarnya Hmm, nggak butuh untuk ininya sih, nggak butuh untuk visualnya. Bentar, saya coba lihat. Kamu coba ini dulu deh, yang ini sama yang atas itu kamu bikin visualisasi. Kita coba lihat PPT-nya. ini perlu kah yang minum ongkos? Yang kos nggak perlu, cuma satu Ini soal. yang 1 sama 3 aja. Hmm, biar lebih mudah dibacanya. Hmm. Sebenarnya kalau yang kelas grup ini nanti dibikin ini sih kayak investor, tapi segi. Nanti aku bakal investor ke uangku bakal kasih ke kamu semua. Tuh, ini di mana ya? Ah, terus data visualization. Oh iya, itu. Saya akhirnya mana? Udah banyak ya. Oh, Visualisasi boleh lihat drive-nya atau boleh lihat di situ. scatter plots. Coba. Berarti kalau yang 1 sama 3 tuh pakainya histogram atau yang apa horizontal bar gitu kah? Kalau sebentar, sorry. Yang mana? Yang ini, yang ketiga. Yang ayo yang ketiga. Heeh. Yang kamu tanyakan yang ketiga. Sorry. Tolong ulangi pertanyaan kamu. Tadi aku nggak nangkep. Masih belum nangkep. Kalau misal yang ini, yang nomor 1 sama 3 di itu Mm-mm. berarti pakainya histogram atau yang kayak batang-batang gitu kah? Menurut kamu cocok itu? Kalau iya, iya. Oke. Coba aja. Kamu cocokkan. Gini, kalau histogram kemarin kan fungsinya buat apa sih? Buat ngelihat mana yang besar, apa yang paling besar maksimum atau kita lihat persebarannya. Kayak data itu persebarannya cocok apa enggak kayak merata atau enggak kayak gitu. Nah, kalau yang tiga ini dia pivot table. Kalau pivot table kemarin bisa dipakai buat apa? Pakai apa? Masih ingat nggak? Kemarin khusus pivot table ada yang bisa Yang saya di visual kayak di yang 2 itu kah? yang dua. Sebentar saya cek dulu. Saya lupa lagi. Ini Oh ya, histogram yang dua benar. Bukan histogram, itu box. apa? Bar kah? Iya, bar. Bar charts. Ya, Ini. bar chart. Bukan yang miring. Nah, yang ini. Bar chart. Oh, ada yang berdiri, ada yang tidur. Anda. Oh, ini. A combine pair chart. W layout satu titik. Oh, two in one line. Two lines, one column. Eh, subplot.
plot. Berarti Plot itu depot berarti kayak yang sebelahnya kan, yang plot kedua kan, mm, to construct the collapse. yang dia bisa membentuk dua sub dua grafik dalam satu plot gitu. Berarti DDF plot. Wait, aduh, kata apa? Oh, ini. Terus berarti di sini di plot. Dan 1,2 sama 2,1 itu beda ya Ah, layoutnya. 1,2 itu dalam oh, satu baris itu ada dua plot. 2,1 dalam satu kolom itu ada dua plot atas bawah. Gitu. berarti ini tuh kalau kalau yang panjang ini tuh berarti apa? Dua dua satu gitu. Kalau yang panjang ya 2,1. Oh, berarti kalau panjang 2,1, kalau yang kotak gini 1,2. Mm. Kayak ini. Ini baris, ini kolom. Ada satu baris, ada dua kolom. Ada dua baris, ada satu kolom. Gitu. Paham? Oh, paham lah garis besar. Kita coba. Oh, oke. Nah, sebelum ke sana lanjut, mau nanya dulu. Berarti dari beberapa analisis yang kita lakukan tadi, yang kita lihat, kita bandingkan minimum cost, rata-rata cost, dan lain-lain. Nah, menurutmu banyak yang dia sukses apa enggak? Yang bisa dibilang banyak yang roket sukses apa enggak? Gitu, menurut kamu. Bukan sukses. Kita Banyak lihat banyak, sih. Hmm. banyak yang sukses. Ini ini cost-nya loh ya, Hmm. cost-nya bukan banyak berapa banyak. Iya. Tadi yang ini nomor satu, dua. Yang nomor satu apa? Nomor satu kita. Sisi yang pertama kita. Private Private company. company. Khusus dengan untuk private company. Private company itu ada sebanyak mungkin 200. 119. 119. Ada 119 private company yang berhasil. Kemudian yang apa namanya? Private government. Kita lihat. Atau kita lihat di data dulu deh. Kita lihat di data yang ini. Data di Kaggle. Kita lihat dulu. Kita lihat data di Kaggle. Nah, 100 roket yang sukses itu sekitar 90% dan value
itu cuma 8%. Berarti lebih lumayan banyak ya yang Hmm. dia sukses. Sukses 100%. Nah, sebenarnya tujuan dari apa yang kita lakukan kemarin analisis-analisis itu untuk mencari informasi gitu. Nah, dari informasi-informasi itu kita bisa menyimpulkan sesuatu kan? Hmm. Harusnya. Oke. Nah, dari yang analisis yang pertama, kita bisa menyimpulkan apa kita kemarin? Kita kembali kode. Analisis yang pertama, private company yang berhasil menerbitkan roket. Oke, berarti ada 119 private company yang berhasil menerbangkan roket. Hmm. Yang gagal berapa? Yang berhasil Yang berhasil itu 119. Dari situ bisa menyimpulkan sesuatu. 19 berarti yang gagal Kita bandingkan, kita coba bandingkan sama yang gagal. Kita tambahkan di sini 27 itu sama 28. 28 yang ini yang gagal. Yes. Yang gagal itu, oke. Kita silang dulu. Nah, dia Hmm. 99% tuh ya. Oh, dia itu ke mepet. Iya, terlalu mepet. Nanti kita atur. Satu. Kita simpulkan dulu dari beberapa analisis yang kita dapatkan. Gitu. Tadi, oke, yang berhasil 119 dari keseluruhan private company yang gagal itu hanya 8. 4218. Hmm. Ada 8 private company yang gagal dan 119 yang berhasil. Hmm. Berarti kita bisa menyimpulkan sesuatu nggak dari situ? Kalau Sim misalnya private company, A. Eh, misal private company ada 119 yang berhasil. mm-mm, Yang paling banyak itu private company dari SpaceX. Terus yang gagal ada 8 roket. Yang mm-mm. dimana kalau dilihat dari situ, dari company name-nya, Yang SpaceX juga lebih banyak. eh, yang Blue Origin itu berhasil semua. Oh, Terus sama yang terus Virgin Orbit sama One Space cuman apa itu? Yang Virgin Orbit sama One Space itu gagal semua. iya. Di soalnya nggak ada nama company name-nya di yang sukses. Mm. Jadi teman-teman yang di sukses. Kemudian Blue Origin sebenarnya berhasil semua dan hanya gagal. Oh, Virgin Orbit sama OneSpace yang gagal semua. Itu Hmm. berarti bisa dibilang yang paling trusted yang mana? Yang paling trusted yang SpaceX. Ya, karena mereka juga menerbangkan banyak dan banyak pula yang berhasil. Gitu. Hmm. Oke, sip. Terus yang kedua, analisis yang kedua. Berapa jumlah minimum pas dari roket yang aktif dan berhasil terbang? 5,3. Berarti kita bisa menyimpulkan satu nggak? Misalkan, misalkan ya, kan kita udah dapat jumlah minimumnya nih, Hmm. dan itu berhasil terbang tuh. Berarti kita bisa bilang, sebenarnya bisa bilang kalau minimum cost-nya yang dibutuhkan. Berarti kita setidaknya memiliki 5,3 juta dolar untuk menerbangkan sebuah roket Akan yang semoga mm-mm, yang gitu. aktif dan Aktif dan berhasil terbang. Dia udah sukses lah, terbukti sukses. Hmm. Gitu, minimum cost-nya. Tapi tentu ini nggak bisa jadi pegangan ya, namanya minimum cost ya. Lebih oke lagi kalau Hmm. misalkan kita rata-rata kayak
pakai rata-rata gitu lebih anu bisa sih sebenarnya. Atau nanti kita bisa lihat di sini. Itu nggak apa-apa. Gitu. Oke. Yang kedua, oke, bisa disimbolkan berarti ya. Yang ketiga gimana? Kalau yang nomor dua tadi minimum cost-nya, yang ketiga itu rata-rata cost dari roket, eh ya Mm. rata-rata dari cost roket yang aktif. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan kalau hasilnya failure. Soalnya, ya, bentar. Tuh. Dia failure, government kan 80 juta dolar. Cuman besar ya. Terus partial fee rata-ratanya Hmm, 146 dolar. Itu lumayan besar banget. Ini rata-rata loh. um, Gitu. Dan sukses hmm, itu 171 dolar. Untuk yang government ternyata itu sebenarnya semakin besar biaya itu nggak menjamin semakin tinggi peluang. ya Eh, semakin enggak, tinggi peluangnya sukses. Jadi tidak menjamin kesuksesan dari dari roketnya. yes kesuksesan dari Miss, penerbangan roket itu misi itu gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan dengan kayak gitu ya. Kalau private bisa dilihat nggak? Hmm, sama hasilnya. Dia juga nggak menjamin ya. Jadi semakin banyak yang kita ngeluarin duit, kita nggak belum tentu menjamin bakal sukses penerbangannya. ya penerbangannya gitu. Oke, oke. Berarti bisa dibilang cost itu bukan faktor terpenting dari Dari penerbang, keberhasilan penerbangan. keberhasilan dari penerbangan. Nah, tuh bukan. Jadi belum tentu ya bisa lancar apa enggak gitu. Terus apa lagi? Yang keempat, berapa banyak roket roket aktif yang gagal terbang? Roket aktif. Kalau gini aja tuh sebenarnya kita bisa simpulkan kayak bisa sih kayak berarti ada sekitar 39 roket aktif yang dia gagal terbang gitu. Dibandingkan dengan total roket aktif yang sekarang asal total roket aktif berapa sih? Saya lupa. Turut aktif. Ya, kalau menyimpulkan tuh kayak ada pembandingnya gitu kalau bisa. Jadi nanti kita bisa lihat apakah ini jadi faktor utama nggak status roketnya kayak gitu. Prince Oh, roket DF aktif. pakai print DF gini aja. Apa namanya? Status mission, status roket sorry. Print DF status roket dot value count. Oh, terus roket. Roket. Ini. Kecepatan keluar lagi. Oke, nih status aktif itu sekitar 790. 790, 39 diantaranya itu gagal. Termasuk sedikit apa banyak? Tergolong sedikit. Tergolong sedikit kan? Berarti bisa dibilang status aktif mempengaruhi Fokus aktif. mempengaruhi keberhasilan terbang? Enggak. Enggak. Enggak.
Ah, Itu lumayan banyak loh. Atau kita coba bandingkan lagi sama yang Retirut. oh, oke. Kita coba bandingkan sama yang sukses. Oh, yang Retirut juga boleh. 300. Yang 300 yang Retirut yang gagal. Berarti ada sekitar 3.000 dan seterusnya. Berarti 3.234 yang Ah, berhasil untuk yang status retired gitu. Tadi kalau secara persentase lebih besar yang mana? Nah, itu kita coba pakai pie plot ya. Bingung nggak? Nggak, bingung nggak? Oh, kadang suka oh. bingungin sih. Oke, bentar ya. Jadi gini, jadi kita itu tadi kan saya minta untuk bikin pie plotnya. Tapi kalau kita bikin pie plot Ah, tanpa tanpa tujuan, itu kan agak susah ya. Makanya saya kebalikin lagi. Kita cari dulu tujuannya kita ngapain. Yaitu kita pengen menyimpulkan, ya kan? Kita pengen menyimpulkan dari datanya kita, analisis kita, gitu. Nah, cara menyimpulkannya gimana? Tadi 3 analisis di atas udah. Nah, analisis terakhir nih, berapa banyak roket aktif yang gagal terbang? Sebenarnya bisa aja ya, kayak berarti cuma 39 nih yang aktif dan gagal terbang dibandingkan dengan data yang asli 790 dari yang lainnya yang statusnya aktif dan dia gagal terbang yang lebih banyak berhasilnya daripada gagal terbang kalau yang status aktif kayak gitu, ya kan? Nah, karena lebih banyak itu berarti kan kita bisa menyimpulkan seperti itu sebenarnya. Tapi, apakah status roket ini penting untuk terbang? Nah, itu yang perlu ditanyakan. Nah, menurut kamu caranya buat tahu itu status aktif itu perlu apa enggak gimana? Status roket itu perlu apa enggak gimana? Kalau menurut kamu, kita jangan lihat ini deh. Jangan lihat ini dulu. Kalau menurut kamu, kita brainstorming dulu. cara menentukan biar tahu status roket itu mempengaruhi atau enggak. Menurut kamu, Berarti dengan dengan eh membandingkan antara keberhasilan penerbangan antara yang berhasil sama yang gagal. Kalau misal banyak yang berhasil dengan status itu, berarti kan mm, dia tergolongnya mempengaruhi. Tapi juga mm, bisa aja di apa ya, dipengaruhi faktor yang lain juga. Tapi tergolong sebagai faktor utama yang mendukung keberhasilan penerbangan itu. Tapi kalau ya misal banyak yang gagal ya berarti status roket ini nggak gitu penting. kalau Gitu kah? iya benar kayak gitu. Jadi kita bandingkan karena perbandingan ini kan kita punya dua nih. Sebenarnya kita bisa pakai pivot table Mm-mm. ya, sama kayak tadi bisa bisa pakai pivot table sama kayak tadi kita bandingin yang retired yang sukses berapa, yang aktif berapa, sama yang firednya berapa kayak gitu bisa. Tapi kita bisa juga kayak satu-satu. Jadi minta misal yang aktif itu kita bikin plot.
Kita bikin plot by plot. Jadi ada sekitar 9. Nanti kan bentuknya persen ya. Hmm. Nah, nanti bentuknya persen di pie plot. Pie plot itu yang bulat bentuknya persen. Nah, dari situ kita bisa langsung ngomong. Ini sekitar 90-an persen nih. Yang statusnya aktif, dia bisa terbang sukses gitu. Dan seterusnya. Tapi kita juga bisa pakai data. Kayak status retired nih yang lebih banyak yang bisa aktif dan sukses gitu. Sorry, status retired, kemudian dia tetap bisa sukses. Itu juga banyak nih. Nanti kita bisa tunjukin kayak gitu. Jadi ini nanti kalau misalnya status retirednya lebih banyak dibandingkan yang aktif dan yang kemudian persentase dari retired sukses sama failure-nya dia lebih besar, berarti kan status roket itu tidak mempengaruhi. Eh, ya, tidak mempengaruhi karena statusnya roketnya harusnya kalau aktif itu mempengaruhi kan. Kalau ini enggak, ternyata retired yang mempengaruhi juga. Kayak gitu. Paham nggak dari sini? Atau bingung? Garis besarnya paham sih. Oh, garis paham. Alhamdulillah. Oke. Jadi, sekarang aku kasih pilihan dulu. Mau kita bandingkan, mau kita bandingkan secara persentase, persentase mana sih yang lebih besar, aktif atau retired, kayak gitu. Atau kita pakai pivot table, boleh pakai pivot table. Nanti dari pivot table-nya kita lihat angka yang paling besar, yang sukses berapa, yang gagal berapa, gitu. Tapi kalau pivot table minusnya itu gini, kita nggak tahu nih dalam satu retirednya yang failure sama yang aktif itu besaran mana kan yang satu roket yang punya retired kan lebih banyak jadi kan otomatis kuotanya lebih banyak jadi angkanya otomatis lebih besar gitu itu kelemahannya kalau pakai pivot table aja gitu sih dari sini paham atau bingung oke Oh, atau ada yang mau tanya dulu oh, 85% paham. 85% paham alhamdulillah oke jadi Berarti kalau persentase tuh pakainya pi. iya, pakai pi. Ah, Pakai pi. Karena itu dia kan ada dua variabelnya, failure sama sukses, ya kan? mm-mm. Yang dibandingkan kan yang sukses aktif sukses sama aktif gagal, retired sukses sama retired gagal gitu kan? Ada dua. Mm-mm. Berarti kita pakai lebih mudah pakai yang mana? Pakai pi menurutku. Kenapa? Nanti bisa terlihat yang sukses lebih banyak dibandingkan yang gagal kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana? Ya, kalau apa ya? Kalau nyari yang lebih gede dari persentase ya pakainya pi. Oke. Kalau plot apa lagi ya misal? Yang histogram menurutmu bisa apa enggak? Histogram Yang ini. Oh ya, yang kadang kita itu lupa. kayak tanggal. Ya, kayak tangga. Bisa atau enggak? Hmm, bisa tapi kurang kurang cocok menurutku. Kenapa? Karena kan dia cuman apa ya? Yang dibandingkan nggak sebanyak itu. Jadi
kayak ya nggak cocok aja. Kan kalau histogram kan Oh, pasti ada banyak datanya, terus dibandingin mm-mm. begitu. Iya, bandingin. Kalau dua pun sebenarnya bisa ya. Dua itu bisa. Mm-mm. Cuman kalau histogram itu dia menunjukkan jumlah. Hmm. Oh iya, Jumlah. jumlah jumlah asli. Jadi kayak jumlah gagal ini berapa, jumlah sukses berapa gitu. Tadi ada satu faktor yang kita kalau bandingin satu aktif sama retired itu kayak nggak adil gitu. Yang retired datanya lebih banyak musuhnya. Kalau kita bandingin jumlah sama jumlah, otomatis aktif kalah gitu. Gimana menurutmu? Atau menurut kamu lah jumlah lebih baik? Itu oke. Kalau punya pendapat yang berbeda. Mending pakai persentase sih. Soalnya kalau jumlah kan kita nggak tahu persis nih titik tengahnya di mana. Kecuali kalau kita harus cari medianya dulu. Kan kalau misal gitu kan agak ribet aja. Harus nyari medianya dulu, terus nanti kita bandingin. Misal ini lebih tinggi dikit dari mediannya, ya berarti kan dia lebih banyak, lebih itu. Hmm. Tapi kalau ini, ya simpelnya lebih ribet aja lah. Oh iya, kalau median iya sih, paling berat aja gitu. Jadi kamu pakai yang mana? Yang paling Oke, yang baik. apa misal dua status roket kan. Kita Berarti ini pakai tuh yang pipe. di itu tuh status missionnya. Berarti kan Status, ya status mission. Bukan status mission, sorry. Jadi kita pakai grup by dulu ya. Kita oh, pakai grup by dulu. Jadi kita hitung yang statusnya aktif. Kok grup by? Sorry, filter. Pakai filter aja. Pakai filter, misalkan aktif gitu ya. Aktif sama dengan DF ini. Sorry, sebentar. Kalau grup by itu menggrupkan ya. Kalau filter dia mengambil data yang ada filternya gitu. Berarti lebih cocok itu grup by. Ya, grup by. Maaf, maaf. Tadi wifi-nya mati. Tengah-tengah lagi. Aduh. ini kenapa nyatu? Oh iya, soalnya kamu silang dulu. Mana ya ini? Ini dia. Soalnya kalau yang plot ini jadiin satu, jadi mikirnya itu dalam satu gitu, kita nambahin. Tadi yang nyatu mana? Yang ini kan? Sama? Ini deh. Oh, dua ini. Oke. Ah, Nah, jadi mikirnya PLT show-nya itu, dia itu satu gambar gitu. Jadi kalau mau PLT show-nya itu jadi satu-satu sendiri iya. gitu. Oh, so- Jadi di bawahnya itu tambahin PLT show, PLT show, PLT show. berarti masing-masing dapat PLT show sendiri. Mm-mm. Oh, eksklusif. Sorry. Tadi wifi-nya mati tiba-tiba. Benar. Gitu. Yang muncul yang lain. Oh, oh. Sebentar. Relaunch failure.
Oke. Kan yang pilih. Itu yang atas. Yang Oh, ini. oh, Gitu. Kalau yang ini, DD itu apa? Pivot table. oh, Oh, di satu-satu. Kaget. alamak. Nah, nah. Successful launch payload. Partial failure. Berarti lebih banyak yang... Nah, kalau histogram, ini kayak mirip sama histogram kan? Kalau bar kayak gini. Dia kan jumlah. Kalau kita bilang lebih banyak government yang sukses, itu benar. Lebih banyak government yang sukses. Tapi government lebih banyak yang gagal. Gitu. Ya kan? Hmm, Lebih banyak yang hmm, gagal. hmm. Kalau private, memang dari awal nggak banyak ininya. Yang Tapi nggak dia, banyak. iya. Tapi dia Dia lebih juga, banyak yang sukses. dia lebih banyak yang Eh, sukses. Sebentar. Ini bukannya, enggak. ini ya, min ya. Oh, sorry, sorry. Ini kos. Kosnya. Oh iya. Bukan Iya. jumlahnya, sorry, sorry. Yang Alah. kosnya, jumlah uangnya. Yang tadi kan kita Hmm, udah simpulin. Uang tuh ternyata hmm, bukan segalanya, gitu. hmm. Nah, itu tadi. Ternyata kosnya itu sama aja nih. Nggak ada bedanya. Oh. Ini kan kosnya sama-sama tinggi nih. Ini tinggi. Sukses Hmm, sama partial value-nya dia tinggi. hmm. Yang per value lumayan dikit. Lumayan dikit gitu. Kalau yang privat, Yang private malah yang freelance ah, failure-nya malah lebih tinggi, Gos. iya. Malah sangat-sangat merata nih. Hmm. Jadi kita nggak bisa nialkan Wait. ya duit. Tapi ini sih satu hal yang agak lucu. Kan itu preload value berarti kan kegagalan sebelum diluncurkan. Ah. Kegagalan sebelum diluncurkan. Kalau government itu nggak ada duitnya. Emang nggak ada sih, nggak ada datanya. Nggak ada yang pre-launch failure. Kalau yang private itu dia malah duitnya lebih tinggi gitu. Hmm. Terus satu lagi failure di sini. Failure yang gagal total semuanya, kegagalan semuanya, itu malah lebih dikit duitnya Hmm. gitu. Jadi mau dibilang eh, ini agak ini sih kayak mau dibilang duitnya itu semakin sedikit semakin memperkecil kesuksesan Peluang. terbang itu Oh. juga bisa, tapi ternyata ada ini freelance failure sama partial failure yang lebih Hmm. parah gitu. Jadi kita nggak bisa bilang faktor utama sih. Ya, faktor sampingan lah. Faktor sampingan. Soalnya kan Wah, kalau duit banyak pun pasti alokasinya lebih banyak. Jadi kesempurnaan roketnya kan beda-beda pasti. benar Tapi benar jika juga. ada faktor lain, misal teknisinya atau petugasnya yang bikin sistem roketnya itu kan, sama yang tim-timnya. Jadi ya faktor sampingan. Benar sama faktor sampingan. Cuma faktor tambahan aja Oh, gitu. Oke, tapi duit tetap bukan butuh duit. segalanya. Ya, duit bukan segalanya dari orang yang punya banyak duit. Biasanya gitu. Wow. Yang aktif, value-nya sangat dikit. Oh iya, Iya. value-nya dikit. Oke, kita buat satu lagi yang oh iya, So, namanya free pasta. Terus failure. aku silang-silang. Nggak bisa double ya berarti.
bisa Hmm. dikisirin Kalau gitu. bisa double itu pakai pivot table lagi. Cuma nanti di sini barnya itu diganti sama pi. Pakai pivot table, tapi di sini diganti sama pi gitu. Oh, kok bisa gitu? Bisa. Jadi ini coba diganti sama pi. Nggak bisa deh. Pi nggak bisa. Pi. Ini kan eh, ada banyak ya. Ah, Apa labelnya? Berarti misalkan diganti sama, ya udah bar. Emang cocoknya bar sih. Kalau ini pi bisa. oh, apa bisa gini? Bisa. Atau gini-gini. Tambahkan ini. Tambahkan. Hah? Ini harus jadi satu sih datanya ya. Oh gini, ini kamu hapus. Nah, yang sama dengan ini coba kamu hapus. Hah? Yang sama dengan status failure itu kamu hapus. Hmm, Oke. Kemudian di sini ditambahkan ini. Eh? Oh, Support sampai dengan true, koma layout, dan seterusnya. di sebelahnya ini. Hmm, Layoutnya perlu. hmm. Kan mau double. Berarti perlu. Oke, kita coba. Dia numpuk apa enggak? Harusnya sih enggak. Eh, salah. Ding, 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 Error. Nah, ding. iya, dia harus ini dulu. Hmm, Ding, 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 ding. tuh. Dia memang harus dibikin kayak tabelnya gitu. Gitu sih. Jadi caranya sama kayak yang tadi Yang pivot table pivotable berarti. itu. Hmm. Nanti AGG functionnya nggak usah. Oh iya. Ding, 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 ding. Oh iya, kita extend banget nih. Kamu Eh, nggak ada rencana kan? Udah jam 10:30 soalnya. nggak ada kok. Oh iya udah. Kalau ada paling sore nanti. Ya udah, gitu aja. Mau godain Eh, tapi nggak jadi. hah, Nggak tahu tentang Esta aku. Nggak jadi godain. hele. Yang kiri itu berarti status roket. Eh, enggak lah, status mission itu. Yep. Kalau ditukar gitu bisa nggak sih? Maksudnya Bisa? enggak. Bisa aja. Yang penting kan paham kan. Mm-mm. Values-nya apa? Values-nya, oh iya, sebentar. Kalau values-nya harusnya itu rokat atau itunya. Tapi lupa ya. Saya cek dulu, saya lupa. Lupa tuh. Oke. Kalau misalnya dia pakai values-nya itu berarti kan harusnya jumlah ya. Hmm. Kalau values kan dia nggak bisa.
Coba masukin ini. Ya, values sama dengan. Kalau nggak ada valuesnya itu bakal error sih. Kan tiga itu penting. Satu mission. Dulu. Mari kita coba. Jadi not one dimensional. Error. Non one dimensional soalnya. Oke. Kalau misal dimasukin variabel gitu, Yang mana? Yang ini. eh ini ini kan kalau misal yang value value counts, kan yang dicari kan jumlahnya. Kalau misal di variabelnya dikasih value counts, terus variabelnya dimasukin ke valuesnya gini. Oh, jadi values count dimasukkan ke sini. Ya, values count dari status mission dimasukkan ke sini. Iya. Kalau kayak gitu kita nggak bisa. Nanti values count-nya cuma dua. Failure sama sukses. Datanya ada dua. Jadi bukan one dimensional lagi. Gitu. Lebih ke ini sih. Kita coba ini dulu. Jadi tadi kita udah bikin values count. Kita bikin bentuk variabelnya dong. Yang tadi kita kita grup by dulu aja. Kita grup by df grup by Di di bawahnya oke. DF grup by, oke, dalam kurung by sama dengan berarti yang dalam itu bukan status mission, status roket, mission 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 itu yang failure ini kan, AA. oke. Kemudian kanannya itu kurung siku, gak ada koma, kurung di setelah tanda kurung, Oh, kurung siku, status roket. Coba. oh. Ini value-nya biarin aja. Oh, ini pivot table-nya biar dihapus aja. Kita nggak jadi pakai pivot table. Kita nggak jadi pakai pivot table. Learning interaktif. Oke, setelah pakai group by, oh iya, jangan lupa dibikin variabel. Jadi nggak print ya. Ini dia. Nomor 4 ini mana? Bukan, bukan. Ini, Yang itu. ini, ini yang itu, yang di sini. Oh, itu yang itu. Oke, Oh, berarti tidak kecetak ya. oh, Oh, oh. kita lupa print. Iya, belum di print. Print dalam kurung. Kalau misalnya error, Aja nggak ada. Satu roket, ternyata ini. itu yang tadi di atas. Oh, Oke, berarti nggak kecatat ya. Ada satu cara lagi yang bisa
Pikirin. Um, Ini saya hold dulu deh. Saya menyerah ini. Saya cari dulu. Saya riset dulu. Maaf ya. Kita Enggak. sekalian belajar bareng. Memang untuk ini saya tergolong middle. Nggak yang pro banget gitu. Jadi ada beberapa hal yang kadang error itu pun kayak aku mikir dulu gitu. Hmm. Nanti habis kelas, nanti aku kasih jawabannya. Oke. Tuh, saya riset dulu. Kasih waktu sehari. Senin-Senin. Oke, oke. Santai aja. Oke. Terus satu lagi. Udah. Berarti, udah gitu aja sih. Dari sini, ada yang bertanya dulu? Oke. Berarti variabel yang menentukan. Nggak bisa ya. Tadi kita bisa menyimpulkan berapa hal nggak di sini? Kita ulangi lagi. Kita simpulkan Aduh, beberapa hal. Ada nggak? ada ya. Hmm. Cara ngitung berapa banyak kesimpulan yang udah gitu tuh gimana? Kan Jadi, tadi kan dua, dari tadi dua, tadi dua atau tiga, 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 tiga. Yang terakhir kan kita nggak bisa ya, bisa, cuman untuk ada nya belum, bisanya terpisah gitu. hmm, berarti berarti ada tiga kalau apa Hmm? ya? Saya kok lupa. Hal yang pertama itu private, private Private. sama enggak, lebih banyak itu SpaceX yang paling trusted, Ya. yang nggak paling paling nggak trusted itu Virgin Orbit It sama sama One Space. yes. Itu untuk yang private. Jadi kalau misalnya kita mau ini kayaknya lebih ke company SpaceX aja kalau kita punya Heeh. mission. Tuh. Blue Origin, Blue Origin juga bisa dipertimbangkan soalnya kan dia 12 pun berhasil semua gitu. Jadi Oh, oke lah. oke, boleh. Sip. Tapi masih lebih trusted SpaceX. Karena riwayatnya lebih banyak ya. Heeh. Oke. Terus ada lagi. Nah, yang kedua, Terus yang kedua itu kalau kita mau nerbangin roket yang berhasil terbang minimal duitnya itu minimum costnya minimal harus ada budget 5,3 million dollar. million, Kalau bisa million. lebih. Kalau bisa lebih. Tapi Nah, berdasarkan analisis 15. ketiga, Berdasarkan analisis ketiga, uang semakin dikasih. banyak duitnya, semakin tinggi peluang keberhasilannya. Tapi, Tapi yakin tidak menutup kemungkinan ada kegagalan sebelum launchnya, sebelum apa? Sebelum terbangnya sebelum atau terbangnya. pre-launchnya. Oke. Tapi bukan berarti yang gagal banget. Ya, sebagian lah. Sebagian, tapi secara data sebenarnya kayak eh bagus enggak apa kayak secara kesimpulannya kan gini, kevaluasi kan memang uangnya lebih dikit, uangnya Hmm, lebih dikit, tapi dia eh, jaraknya antara dikit dan banyak pun itu enggak enggak yang. menentukan hasil gitu, Uh-uh. enggak yang langsung. Oh, oke. Ini kemungkinan besar lebih ke kalau banyak duit bakal sukses gitu kan. Kita nggak bisa bilang gitu. Hmm, Dan ternyata memang banyak yang value dengan uang yang banyak pula. uh-uh. Oke, sip, lanjut. Udah sih, itu yang terakhir ya. Iya, Oke, terakhir, oh ya, tolong kamu kirim kodenya ke saya ini lagi, semuanya. semuanya. Hari ini lebih banyak ini ya, analisis ya. Mikir Iya. banget nih. Hmm. Oke.
Oke. Oke, thank you. Can thank you, can thank you. Terus, ada yang bertanya? Enggak. Oke, kalau nggak ada, nanti kalau ada yang bertanyain, after, ya, biasa chat aku. Aku Oke. kalau setelah Lebaran, pas respon insya Allah, kalau nggak ketumpuk ya. Hmm. Gitu. Kalau gitu, aku akhiri dulu kelasnya. Enggak. Oke, aku akhiri dulu kelasnya. Dan kita jumpa lagi. Eh, bulan, enggak. Minggu depan itu aku cuti ya. Jadi Mm-mm. nanti yang masuk tutor lain, kalau nggak salah namanya Kak Lukman. Bukan. Oh, Kak Azali. Kak Azali Faribi. Insya Allah. Semoga nggak ada kendala ya. Biasanya kadang ini tutornya udah bilang oke, udah dapat, tapi ternyata tutornya nggak bisa. Itu pernah terjadi. Boleh. Nanti kalau kayak gitu, aku minta kamu putar schedule-nya. Soalnya nggak bisa kalau ada Selasa Hmm. gitu. Oke, ya udah. Thank you for today, Esta. Sampai jumpa lagi di 2 minggu lagi. Oh. Ha. Happy weekend. Dadah. Dadah. Selamat cuti. Terima kasih. Biasa. Oke, dadah. Dah.